Selamat datang kembali di ibadah online keluarga masa depan Cerah Binjai. Mari sama-sama pada hari ini kita datang meninggikan Dia, memasyurkan namanya dengan penuh sukacita. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama keluarga kami datang meninggikan Engkau, memasyurkan namamu. Walaupun di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir bersama-sama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami merindukan kuasa-Mu, lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Engkau. Semua yang bersuka cita di dalam Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan sukacita, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah sukacita surga. Haleluya. Kuasa-Mu, sukacita-Mu mengalirlah. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terimalah, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga mengalirlah, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terimalah, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Kita percaya sukacita-Nya memenuhi kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh Tuhan, kami percaya lewat pujian kami ada kuasa, ada kemenangan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, ditinggikanlah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu ada kemenangan untuk melewati setiap badai ini, amin. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini dengan sukacita, hanya di dalam nama-Nya ada kuasa, ada kemenangan.
bersama-sama dengan kami. Pada hari ini, kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Itu perkataan firman-Mu bagi kami hari ini. Mari Bapak Ibu kita hampiri Tuhan. Kita katakan, kami yakin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi kita hampiri Tuhan. Kita katakan bahwa Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku Raja, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Ya Tuhan, Kau memulihkan kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kami percaya bahwa berkat-Mu luar biasa atas keluarga kami pada hari ini. Karena itu perkataan firman-Mu, kami percaya Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judulnya adalah perkataan iman. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau, Bapa kami, Raja kami yang mulia. Kami menaikkan segala syukur kami, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini kami datang untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Ajari kami Tuhan sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Bersama-sama kita katakan amin. Di dalam Efesus 2 ayat 8-10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa keselamatan yang kita dapatkan dalam hidup kita itu bukan karena hasil usaha kita, tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, apakah yang dimaksud dengan iman? Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah definisi daripada iman. Berarti iman memang merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Sebab di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena itu, iman itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hidup orang percaya. Karena iman itu merupakan dasar atau fondasi daripada kehidupan seseorang. Iman itu tidak kelihatan, tetapi iman itu menentukan bagaimana kehidupan seseorang itu bisa dibangun dan kehidupan yang bagaimana yang akan dijalani oleh mereka. Iman itu merupakan dasar
ataupun fondasi bagi setiap kita. Berdasarkan iman itulah bagaimana hidup kita dibangun, hidup kita dibentuk, dan hidup bagaimana yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Apakah kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, atau kita hanya mengalami kegagalan demi kegagalan. Apakah kita hidup sesuai atau selaras dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, atau hidup kita justru deviasi, menjauh daripada rancangan Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, iman sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Sama contohnya seperti seorang yang membangun sebuah bangunan, maka mereka akan membangun terlebih dahulu yang namanya fondasi. Semakin besar fondasi, semakin dalam fondasinya, akan semakin memudahkan bagi mereka untuk membangun bangunan apa yang akan didirikan di atas fondasi tersebut. Tetapi kalau fondasinya kecil, fondasinya dangkal, maka akan sulit bagi mereka untuk membentuk satu bangunan yang indah, satu bangunan yang baik, satu bangunan yang bisa berguna bagi banyak orang. Sama halnya dengan iman tadi dikatakan bahwa itulah fondasi. Nah, kalau kita punya iman yang besar, kita punya iman yang luas, tentu akan mudah membangun kehidupan kita di atas fondasi tersebut, sehingga kita akan menjadi satu bangunan yang indah, satu bangunan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya hidup kita bisa terbangun dengan baik, hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, iman dengan nekat itu adalah beti atau beda tipis. Iman dengan nekat. Kalau nekat itu artinya orang tersebut ingin mencapai tujuannya tetapi dengan tanpa memakai perhitungan. Yang penting maju saja, kerjakan saja. Resiko nanti urusan belakangan, itu adalah orang yang nekat. Tetapi orang yang memiliki iman adalah orang yang ingin mencapai tujuannya dan dia yakin pasti akan mencapai tujuannya, namun dia punya perhitungan yang baik. Sehingga dia tidak sekedar hanya melakukannya, tapi dia punya hitungan sehingga apa yang dia kerjakan itu dapat terukur dan bisa mencapai hasil yang baik atau hasil yang maksimal dalam kehidupannya. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang nekat. Firman Tuhan juga katakan di dalam Lukas 14 ayat 8-30, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sampai berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, orang yang beriman tadi dia punya hitung-hitungannya Bapak Ibu. Sehingga dia tidak sekedar hanya membuat sesuatu atau ingin mencapai sesuatu dengan tanpa perhitungan yang baik. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan untuk memulai dan menyelesaikan segala sesuatunya di dalam iman adalah, yang pertama kita harus fokus kepada tujuan. Kita harus fokus kepada tujuan. Amsal 16:4 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, tujuan hidup kita berasal dari Tuhan. Oleh karena itu fokuslah kita kepada tujuan tersebut dan perkatakanlah selalu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Agar dapat fokus, maka kita harus dapat memvisualisasikan tujuan tersebut di dalam iman kita. Kita harus dapat memvisualisasikannya. Sebagai contoh, seperti tadi orang yang mendirikan bangunan itu, maka terlebih dahulu mereka sudah memiliki yang namanya blueprint dari bangunan tersebut, sehingga ketika
mereka mengucapkan segala sesuatunya tidak akan keluar dari blueprint tersebut. Itu sebagai contohnya. Fokus kepada apa yang sudah menjadi blueprintnya. Fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita di dalam iman kepada Tuhan. Memang masalahnya tidak semua orang dapat memvisualisasikan tujuan itu dengan benar. Contohnya, orang Israel ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk masuk kepada tanah perjanjian, namun mereka gagal memvisualisasikan tujuan Allah tersebut dengan benar. Sehingga akhirnya tidak ada satupun yang dapat masuk ke tanah perjanjian tersebut, hanya Joshua dan Kaleb. Berbeda dengan Abraham. Abraham itu adalah orang yang dapat memvisualisasikan tujuan hidupnya dengan benar. Kita perhatikan dalam kitab Kejadian 17 ayat 5 sampai 6 dan ayat 8, firman Tuhan katakan demikian. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu, Allah memberikan tujuan kepada Abram, yaitu bahwa dia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa-bangsa. Itu tujuan yang Tuhan tunjukkan kepada Abram. Dan kemudian Tuhan juga membawa Abram agar dia dapat memvisualisasikan tujuan hidupnya dengan benar dalam imannya. Kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Inilah blueprint yang dimiliki oleh Abraham. Tuhan memberikan tujuan, tapi kemudian Abraham dapat memvisualisasikan tujuan tersebut di dalam imannya, di dalam seperti blueprint bangunan tersebut. Sehingga Abraham sudah bisa mendapat gambaran akan jadi apa nanti dia. Abraham mengerti Tuhan ingin membentuk dia bagaimana. Dan dia bisa memvisualisasikan imannya itu dengan benar. Dan kita tahu bahwa memang benar. Akhirnya Abraham menjadi bapa banyak daripada segala bangsa. Dan dari keturunan juga lahir keturunan yang hebat-hebat, keturunan raja-raja. Tercapailah apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupannya karena dia bisa memvisualisasikan. Kemudian yang kedua, memiliki keyakinan akan menjadi pemenang. Di dalam Roma 4 ayat 1 dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, mari kita pegang firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah memberikan janjinya, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita harus yakin sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak tekanan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi ketika kita berjalan menuju kepada tujuan Allah tersebut. Tapi percayalah, yakinlah bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Berkuasa Dia. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatasi kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus percaya, kita harus yakin. Sekalipun mungkin sewaktu kita memandangnya, waktu kita melihatnya, sepertinya ini adalah hal yang mustahil, sepertinya ini sulit, bahkan mungkin kita merasa tidak sanggup atau tidak bisa untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah punya gambaran yang jelas, kita sudah bisa memvisualisasikan iman kita,
perkatakanlah iman tersebut di dalam diri Anda. Terus perkatakan dan perkatakan ketika Anda menghadapi tekanan, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan imanmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini yang begitu membuat banyak orang takut dan cemas. Dan mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Tapi percayalah bahwa engkau memiliki Allah yang sudah menaruhkan tujuan dalam kehidupan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan mau tujuannya itu tidak tercapai melalui diri kita. Dia pasti akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan semangat yang baru bagi kita. Mungkin kita berkata, dulu saya bekerja, saya punya penghasilan, saya punya impian. Nanti anak saya sekolah di sini, saya akan sekolahkan anak saya ke luar negeri. Saya akan begini, saya akan beli ini, saya akan beli rumah, dan keluarga saya akan bahagia, mungkin Anda katakan demikian. Namun karena situasi kondisi pada hari-hari ini, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan rasanya semua apa yang Anda impikan tadi itu semua hilang, sirna. Dan sangat tidak mungkin untuk dicapai. Sekali lagi saya katakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa Allah itu sanggup, dia itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau Tuhan sudah berkata itu menjadi bagianmu, itu milikmu, pasti itu akan terjadi. Sekalipun sekarang mungkin kita melihatnya seolah-olah tidak bisa. Tapi perkatakanlah, perkatakan dengan imanmu, perkatakan janji Allah, perkatakan. Jangan takut, jangan jadi lemah. Justru dengan keadaan sekarang kita harus bisa membangkitkan iman kita. Semakin kita perkatakan iman kita, semakin timbul keyakinan di dalam diri kita. Semakin bergairah kita mengerjakannya. Amin. Jangan mau kalah dengan masalah, tapi perkatakanlah firman Allah, janji Allah. Perkatakan selalu imanmu. Perkatakanlah bahwa saya ini adalah kepunyaan Tuhan. Saya ada dalam rencana Tuhan. Bahwa Tuhan itu sempurna pemeliharanya dalam kehidupan saya. Ya, mungkin waktu kita berjalan berat. Kita mungkin tertatih-tatih. Bahkan mungkin kita nggak bisa lagi melangkah. Bahkan mungkin kita harus ngesot, Bapak Ibu. Tapi waktu kita ngesot, kita perkatakan iman kita. Bangkitlah jiwaku, percayalah kepada firman Allah, perkatakan imanmu. Jangan kubur imanmu, jangan biarkan imanmu terkubur. Tapi bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab dia sanggup, dia berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Ada satu lagu yang sangat bagus sekali, dan saya percaya lagu ini juga memberkati kita semua. Lagunya seperti ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Tidak pernah terlambat bersinar. Itulah janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Artinya, pasti pagi itu pasti akan datang Bapak Ibu. Janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Namun yang perlu kita bangun dalam hidup kita adalah iman kita. Perkatakanlah iman kita. Perkatakan terus. Kalau engkau mungkin sedang dalam kesesakan, menjerit kepada Tuhan tidak apa-apa. Perkatakan. Terus perkatakan. Sama seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap, tapi dia tetap berharap juga dan percaya kepada Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa yang ada di dalam diri seorang yang namanya Abraham. Sekalipun gak ada bagi dia dasarnya untuk berharap,
Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau melihat tidak ada lagi dasar untuk bisa berharap dalam kehidupanmu. Segala sesuatunya cepat sekali perubahannya. Tapi belajarlah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Karena Abraham sangat menyadari bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan dia meyakini janji Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam kehidupannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama yang memberikan janji dahulu, dan sekarang juga Tuhan yang sama yang kita sembah, yang memberikan janji kepada kita. Dan seperti firman juga tadi katakan dalam Roma tadi, bahwa orang benar itu hidupnya dimulai dari iman dan berjalan di dalam iman. Itulah hidup orang percaya. Perkatakan iman. Aku percaya bahwa hidupku akan diangkat oleh Tuhan. Hidupku akan dipulihkan oleh Tuhan. Keadaanku tidak akan sama lagi. Perkatakan selalu. Mungkin seolah-olah kita ini seperti orang yang rada gila, saudara. Atau mungkin orang melihat kita ini seperti orang yang sombong gitu. Tetapi tidak apa-apa. Karena yang kita perkatakan itu adalah iman kita. Dan kita meyakini bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengerjakannya. Orang mau bilang apa saja silahkan. Tapi kita membuktikan siapa Allah kita, amin. Dengan kita perkatakan iman kita, maka janji Tuhan tergenapi. Dan kalau itu terjadi, mungkin ada orang-orang yang mencemooh engkau. Dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Dan mereka akan berkata, benar bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita. Amin, saudara. Ya, sekali lagi saya mengajak kita untuk memperkatakan iman kita. Selalu yakin kepada Tuhan. Jangan sampai goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Fokuslah kita kepada tujuan yang Tuhan sudah berikan. Sama seperti kalau kita misalnya keluar rumah di siang hari dan kita lihat ada matahari bersinar. Matahari itu bisa kita rasakan, Bapak Ibu. Kita bisa merasakan hangatnya matahari. Tapi kalau kita ambil kaca cembung dan kita mulai arahkan dia kepada satu titik, maka benda yang dikena di satu titik tersebut, fokus daripada kaca cembung itu, dia tidak hanya panas tetapi akan terbakar. Ada satu potensi yang besar, ada satu potensi yang dahsyat ketika kita mulai fokus kepada tujuan Allah. Kita tidak hanya sekedar bisa merasakan hangatnya matahari, tapi kita bisa membakar sesuatu. Kita tidak sekedar hanya mendengar janji Allah, tapi kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita ketika kita mulai fokus kepada tujuan Allah. Milikilah iman dalam diri kita dan selalu perkatakan apa yang menjadi iman kita. Dan kita akan melihat pekerjaan Allah yang dahsyat itu akan terjadi. Dan kita akan berkata, wow, luar biasa, sungguh kau hebat Tuhan. Benar, dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sangat ajaib. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan bangun terus iman kita. Fokuslah kepada tujuan dan percayalah bahwa dia sanggup untuk mengerjakannya. Dimanapun engkau berada, Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan bahwa hidupmu sudah ada dalam rencana Tuhan. Tujuan Tuhan sudah ada dalam kehidupanmu. Tinggal engkau sungguh-sungguh fokus saja kepada tujuan tersebut dan percaya bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukannya, melaksanakan janjinya dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kuasa Tuhan itu bekerja atas kehidupanmu. Dan apa saja bisa engkau lakukan, kau kerjakan. Karena dia Tuhan menyertai kita. Terpujilah Bapa yang baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh hebat, sungguh ajaib kau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini.
yang mengajarkan kami untuk memperkatakan iman kami. Mungkin kami dalam kondisi yang berat, kami dalam kondisi yang susah ya Tuhan. Bahkan mungkin untuk menyampaikan kata-kata yang positif pun sulit bagi kami pada saat ini. Tapi hari ini ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami meyakini bahwa Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan sudah memberikan tujuan rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarilah kami Tuhan agar kami dapat fokus kepada tujuan masing-masing yang Tuhan sudah berikan dalam diri kami. Ajari kami Tuhan. Roh Kudus tolonglah setiap kami. Sehingga kami dapat fokus kepada tujuan tersebut. Dan kami memiliki keyakinan bahwa Engkau Tuhan sanggup untuk mengerjakan, melaksanakan janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, diri-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang hidup. Hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu, dimanapun Engkau berada. Mungkin Engkau dalam kebimbangan, mungkin Engkau takut, Engkau cemas dengan keadaanmu. Mungkin Engkau berpikir tidak ada harapan lagi di masa-masa yang akan datang. Mungkin Engkau berkata, habislah sudah. Inilah saatnya akhir daripada kehidupanmu dan keluargamu. Tidak ada harapan lagi. Tapi saya mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan Dia berdaulat atas kehidupanmu. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Dan kalau engkau menyadari engkau masih memiliki kesalahan, bertobatlah segera. Minta ampun kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa-dosamu. Dia sanggup menghapuskan dosa-dosamu. Cari Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Dan mulailah belajar untuk memperkatakan imanmu. Perkatakanlah walau mungkin pada saat ini engkau merasa lidahmu sudah keluh. Gak sanggup lagi untuk berkatakannya. Tapi mulailah perkatakan imanmu. Kalau perlu engkau berteriak di hadapan Tuhan. Dia mendengar, Dia Tuhan yang melihat, dan Dia Tuhan yang turut merasakan apa yang sedang kau rasakan hari-hari ini. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau tahu bagaimana keadaan yang sedang kami alami. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku di mana mereka berada Tuhan. Di dalam segala beban, tekanan-tekanan yang mereka alami dalam hari-hari ini. Aku berdoa, aku minta kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Sebab Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka. Di dalam nama Yesus, terjadilah pemulihan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bekerjalah kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Membangkitkan mereka ya Tuhan. Sehingga iman mereka kembali kokoh dan mereka dapat memperkatakan iman mereka. Sampai segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi hal yang sangat mungkin terjadi. Karena Tuhan turut bekerja atasnya. Berkatilah saudara-saudaraku di mana mereka berada ya Tuhan. Roh Kudus tolong mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka kuat menghadapi hari-hari yang sedang berjalan ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.
kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami menaikkan syukur kami, terima kasih kami untuk ibadah kami hari ini. Dan kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, membimbing kami, membawa kami semakin dalam lagi dalam pemahaman dan pengenalan kami akan Kristus Yesus dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Dialah Bapa yang baik dan Dia sangat mengasihi setiap kita. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kebenarannya atas setiap kita. Dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan keberhasilan dari setiap pekerjaan tangan kita. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati anak-anak yang ada. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat agar hidup kita mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Dan pujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.